apa kabar? Biasa edisi pulang kantor. Dan hari ini sore ini gue mau ngebahas tentang solo touring atau touring bareng-bareng. Semuanya ada keuntungan dan kerugiannya, baik solo touring dan atau touring bareng-bareng. Kita bahas solo touring dulu ya, karena gue seringan solo touring. Kenapa gue seringan solo touring? Karena susah nyari teman bro. Yang maksudnya teman ada, cuman yang bisa bareng dengan gue ada kesempatan waktu yang sama dengan budget yang ada, itu agak susah nyamain jadwalnya. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk solo touring, karena solo touring itu bikin gue fresh sih, bikin gue ada tantangan baru. Kemanapun itu solo touring itu ada tantangan baru. Tetapi selain tantangan, lu juga perlu kesiapan tertentu supaya solo touring lu aman, nyaman, dan happy. Jadi apa aja yang harus lu siapin? Pertama adalah kondisi motor. Sebaiknya sebelum lu solo touring, lu tahu kondisi motor lu dalam kondisi oke atau enggak. Kalau kondisinya oke, udah dicek, udah ganti oli, udah semuanya, lu baru bisa berangkat solo touring. Kalau misalkan deket-deket aja mungkin aman kali ya, tapi kita nggak tahu dekat atau jauh itu ngaruh banget tuh kondisi motor. Jadi lo harus tahu benar-benar kondisi motor lo. Lo cek angin, tekanan angin, terus cek bensin, busi, dan segalanya. Kalau gue pakai motor 2 tak, gue akan cek semuanya. Dan habis itu baru gue berani touring, solo touring. Kalau enggak, gue nggak berani, karena gue benar-benar buta. Gue benar-benar buta mesin. Jadi ya, kalau gue buta mesin tuh gue nggak berani deh, karena nantinya kan pasti akan ketemu mekanik ya, ada yang baik dan ada yang kurang baik. Nah kalau kurang baik bisa dikerjain, beli macam-macam kayak gitu, padahal masalahnya bukan itu. Nah kalau lu solo touring, lu harus ready semuanya. Fisik tubuh lu itu yang utama, karena kalau enggak, karena lu sendirian, itu bahaya banget kalau lu enggak siap sama tubuh lu sendiri. Dan itu fisik yang utama. Jangan begadang kalau mau touring. Tapi biasanya kita nggak bisa tidur ya kalau udah mau touring gitu. Biasanya seharusnya jangan begadang, apalagi kalau lu solo touring, karena kan capek tuh, tiba-tiba lu rep gitu kan, ngantuk. Itu bahaya banget. Nah kalau bisa nggak begadang. Terus lu sebelum lu ngelakuin touring, lu harus survei dulu. Bukan survei, maksud gua, lu bisa survei lewat Google Map, lewat pengalaman teman. Lu bisa lihat di YouTube juga, touring misalkan ke Bandung lah, rute yang paling enak mana, atau ke Ciwidey lah, yang paling enak tuh lewat mana, amannya lewat mana. Karena lu sendirian. Beda kalau lu bareng-bareng sama temen dan temen lu udah pernah touring ke situ. Nah selain motor, fisik, uang, handphone, sama power bank itu penting banget. Karena apalagi kalau lu nggak tahu daerahnya ya, dan itu penting banget karena lu harus on terus mapnya.
Terus kemudian selain itu lo harus punya power bank. Lo harus, jadi kalau misalkan habis baterainya lo bisa ngecas sambil jalan gitu. Dan yang paling ngebantu adalah intercon. Kalau gue punya holder dan punya intercon, gue taruh handphone gue nggak di holder tapi di tas, jadi bisa kedengeran belok kanan belok kiri lurus gitu kan. Nah ntar kalau misalkan gue bener-bener belum tahu, oh gue lihat dulu mapnya sebentar, terus habis itu jalan, nanti ngikutin perintahnya si Google. Jadi itu ngebantu banget kalau ada intercom. Nah setelah itu lu harus bawa uang dong yang pastinya, dan lu harus tahu fisik lu kapan waktunya lu harus berhenti. Kalau lu ngejar waktu ya, misalkan lu ngejar waktu, kadang-kadang kita maksain gitu kan, dan itu bahaya. Maksain untuk berhenti, maksudnya maksain nggak berhenti, itu bahaya banget bro. Apalagi lu sendirian, apalagi kalau misalkan lu sendirian dan lu harus, sebenarnya lu harus tahu kalau lu solo touring, saran gue jangan malam, apalagi tengah malam, karena itu bahaya sih. Dan bukan bahayanya gimana, tapi menurut gue itu akan nyusahin diri lu kalau ada apa-apa, kalau tengah malam dan malam macet banget ya. Gue pulangnya lebih agak sore ini, jadi ya macet. Padahal kalau pulangnya jam 4 tadi nggak kena macet sih seharusnya, tapi ya mau gimana lagi. Itu terus setelah, saran gue jangan tengah malam kalau lu sendirian karena bahaya. Selain bahaya, ada penjahat gitu, begal atau apapun, lu nggak tahu arah juga. Jadi saran gue abis subuh itu jalan yang paling oke sih menurut gue. Kalau lu solo touring habis subuh kan orang udah pada bangun tuh, udah pada setidaknya udah rame gitu kan. Kalau ada apa-apa gampang. Dan kalau misalkan itu lu punya emergency call gitu, siapa kira-kira kalau misalkan ada masalah gitu, lu punya mekanik yang bisa ditelepon supaya nantinya lu nggak jadi masalah atau nggak dibohongin mekanik misalkan ada kerusakan atau apapun. Terus karena ini musim hujan, lu juga harus bawa jas hujan. Dan enaknya solo touring adalah lu free, lu bebas, lu mau berhenti di mana kapan aja, terus mau foto mau videoin ya lu pakai tongsis gitu kan. Tapi kalau lu nggak pakai tongsis ya nggak apa-apa juga sih, atau nggak foto, cuman foto doang, berhenti misalkan di depan sawah gitu terus lu foto. Nah nggak enaknya solo touring adalah lu sendirian, apa-apa semuanya sendiri, lu nggak ada temen, lu nggak bisa ngobrol, nggak bisa ketawa, nggak bisa bercengkrama. Nah biasanya gue kalau solo touring tuh emang sengaja me time gue, jadi gue benar-benar me time gue supaya apa ya me time gue lah, benar-benar me time gue mau nyantai, gue mau kemana gitu kan. Tapi ya nggak jauh-jauh lah dari Jakarta, paling 2 jaman 3 jaman gitu. Nah terus lu harus tahu kondisi pas balik, karena kalau misalkan macet lu harus tahu jalanan itu banjir apa enggak. Kayak gue waktu itu pengalaman solo touring Bogor Jakarta tuh macet full, karena gue pakai motor moge waktu itu, karena banjir sebelah kirinya. Jadi ada 2 jalan,
yang sebelah kiri itu tergenang air sehingga nggak bisa dilewatin, sehingga gantian. Dan itu gua Bogor Jakarta tuh bisa 4 jam atau 5 jam. Nah itu yang gue maksud, lu harus punya fisik yang kuat dan siap, karena butuh untuk supaya badan lu oke gitu kan, supaya stamina lu juga oke. Kalau udah capek istirahat. Itu kalau solo touring lu bisa bebas tapi lu kesepian. Tapi kalau misalkan me time, kalau gue suka ya nggak mau diganggu, nggak mau diribetin, ya udah gue solo touring aja sendiri. Nah kalau lu touring bareng-bareng, lu harus banyak ngobrol. Maksudnya kalian menentukan tujuannya lewat mana, siapa leadernya, siapa yang paling depan, siapa yang paling belakang, terus nurut berhentinya di mana aja, terus udah gitu checkpointnya di mana aja. Nah itu harus ngobrol, harus diomongin di awal, jangan diomongin pas di jalan. Karena kalau diomongin pas di jalan biasanya itu akan terpisah, akan masalah gitu kan, karena ada miskomunikasi. Sedangkan kondisinya lu capek semua kan. Nah itu yang harus lu jaga sih, karena kalau capek juga kadang-kadang emosi kan ningkat gitu kan, apalagi kalau belum sarapan gitu, apalagi kena macet dan panas pula gitu kan. Wah itu sih pastinya capek banget, capeknya double. Dan itu jadi sebaiknya sebelum berangkat kalian harus udah obrolin, udah disepakatin lewat mana, siapa leadernya. Apapun keputusan leader kita harus ikut. Jadi dan harus tahu jalan. Yang di depan tuh harus tahu jalan, karena kalau nggak tahu jalan, macet dan salah jalan itu bisa berdampak telat. Dan kalau kondisinya biasanya terpisah tuh kalau kondisinya macet. Setiap orang tuh punya gaya berkendara beda-beda ya. Ada yang suka ngegas, ada yang nyantai kayak gua, ada yang suka ngebut, ada yang suka santai aja gitu. Nah di saat macet itu akan kelihatan beda-bedanya. Kenapa? Kalau gue kan gak suka sleep ya. Nah kalau saat macet itu akan ketinggalan tuh, kayak gue tuh pasti ketinggalan karena gue gak suka sleep, nunggu aja gitu. Jadi itu yang akan ketinggalan dan itu harus ditungguin seharusnya. Jadi setiap orang harus ngenalin, oh ini gue gaya gue berkendara adalah nyantai. Ya udah, atau kalau misalkan ada yang terpisah di paling depan berhenti dulu, tungguin gitu sampai ketemu. Jangan sampai ditinggal. Nanti dia nyasar, kita akhirnya terpisah gitu kan. Apalagi kalau kita nggak ya maksudnya semuanya nggak tahu jalan. Ya maksudnya ada beberapa orang yang nggak tahu jalan terus terpisah. Nah itu yang bakalan PR dan jadinya nggak asik aja. Nah itu yang jadi menurut kalian kalau touring bareng-bareng tuh berapa orang sih? 10 orang, 8 orang, 5 orang. Kalau menurut gue sih yang paling enak yang pernah gue rasain adalah 3-5 orang. Dan semua itu harus kita kenal dengan baik karakternya, supaya nanti kita touringnya nyaman. Kita nggak usah ngomong, kita udah pada tahu semua gitu. Maksudnya ya iya, misalkan udah capek nih kita istirahat dulu gitu kan, kita nyantai dulu, kita nikmatin dulu gitu. Ada yang sukanya tidur misalkan, ya udah dia istirahat, mungkin dengan tidur tenaganya bisa asik tuh.
hijau dia. Wis dia. Nah itu dia demennya nyalip-nyalip, gue demennya nyantai-nyantai aja. Itu kan beda, kayak gitulah yang beda-bedanya. Perbedaan-perbedaan itu yang, apalagi kalau misalkan lampu merah tuh. Nah kalau ada yang ketinggalan lampu merah pas di jalan di depannya itu hijau, terus pas yang paling terakhir kena merah, nah itu biasanya terpisah tuh. Nah itu yang harusnya ditungguin supaya nantinya nggak terpisah. Dan gini nih, Jakarta kalau pulang kerjanya agak telat dikit macet. Kalau gua on time ini nggak macet, malah sepi, gue bisa ngegas. Tapi karena gue tadi agak telat pulangnya jam 4:30, itu ngaruh banget. Namanya juga Jakarta, iya nggak sih? Kayak gitu bro. Perbedaan itu ya karena kan kalau touring bareng-bareng tuh beda otak, beda kepala, beda pikiran. Nah kita harus ikutin satu orang, kalau nggak kita ikutin itu biasanya akan kusut sih. Akhirnya masalah aja gitu. Apalagi kalau misalkan kita touringnya bareng-bareng tapi nggak ada intercom, udah PR banget dah tuh. Nah biasanya kalau gue pulang jam 4 tuh ini gue bisa ngegas tipis-tipis. Tapi karena udah pulang jam 4:30 udah nggak bisa ngegas bro. Tapi ya nggak apa-apa juga sih. Tipis lah, karena kalau motor Ninja ini kalau nggak digas dia akan overheat. Tapi gue nyantai sih karena ada extra fan. Motor Ninja ada extra fan, iya serius ada extra fan. Jadi kalau udah panas extra fan-nya hidup dan otomatis dan anti air. Jadi ini motor emang benar-benar bisa buat touring, enak kan. Kayak gitu bro. Dan kita nikmatin dulu jalanan walaupun macet karena telat. Nah kalau lu touring tuh lu pengen apa sih sebenarnya? Ngapain sih lu jauh-jauh touring pakai motor gitu kan? Capek. Misalkan lu ke Bandung, kenapa nggak lu pakai WUS? Toh bensin sama pengeluaran lo touring sama, itu bensin sama tiket WUSnya sama sebenarnya. Gope juga kan pulang pergi gitu kan 600 kalau lo pakai WUS. Tapi waktunya cepet, nggak harus 7 jam atau 5 jam lo di jalanan, nggak harus panas-panasan, nggak harus nggak harus keringetan kayak gitu. Nah itulah bedanya. Sensasinya beda bro, ada kebanggaan tersendiri, ada apa ya, kalau gue bilang sih ada kebanggaan tersendiri. Rupanya gue mampu loh, gue umur segini mampu loh Jakarta Bandung gitu kan, sendirian pakai motor. Dan itu sih
apa ya, jatuhnya itu kayak kebanggaan tersendiri lah. Sensasinya beda bro, walaupun lu pakai WUS sama lu touring, itu beda banget sensasinya. Sensasinya sangat berbeda. Lu yang paling gua rasain adalah gua jadi kenal dan jadi bersyukur gue punya kesempatan, gue punya waktu, dan gue bisa ngerasain panas-panasan lagi, ngerasain nggak dibalik setir gitu ya, setir mobil panas-panasan. Gue bisa ngeliat pemandangan. Kalau lo bawa mobil kan lo pasti lewat tol gitu kan, dan ini lo bisa lihat kehidupan masyarakat, pedesaan, lu lihat sawah, lihat pemandangan kayak gitu. Kalau pakai WUS kan bisa juga, tapi ya jaraknya kan jauh banget. Maksudnya ya lu nggak bisa lihat sawah sih. Bisa sih, tapi ya cepet gitu. Kalau itu kan lu bisa nyantai, lu bisa nikmatin, lu bisa videoin. Kalau gua ngevlog kan, lu bisa videoin, lu bisa jalan di situ gitu kan, lu bisa nikmatin itu jalan, bisa ngegas. Kalau jalanannya sepi, lu bisa nongkrong bengong kayak orang bego di Indomaret atau di Alfamart kalau lu solo touring kayak gitu, sambil nungguin jalan yang sepi. Misalkan panas gitu kan, lu istirahat, aus, dan sensasinya beda. Lu jadi kayak ngerasa berjuang lagi, nggak given semua itu. Jadi kayak lu rasa ada perjuangannya, ada sensasinya, ada dibutuhkan kerja keras gitu lah. Kalau lu nggak solo touring kan lu nggak tahu tuh, ya lu punya duit ya lu bayar gitu kan, selesai masalah. Tapi kalau solo touring tuh enggak, lu punya banyak hal, pengalaman yang lu dapetin deh. Rasa itu, pengalaman itu ya nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli, hanya lu sendiri yang tahu gimana rasanya. Nah, kalau lagi solo touring gitu, ada nggak sih kepikiran bego banget gitu kan, ngapain lu touring ada WUS gitu kan? Kalau lu ke Bandung ya beda lah, sensasinya beda lah, waktunya lebih cepat, nggak jauh gitu kan, dan enak gitu, nyaman. Sedangkan kalau lu touring kan jauh, panas, capek. Ya beda bro sensasinya, apalagi kalau lu touring bareng teman-teman, itu akan beda banget sih. Itu akan beda banget. Gitu bro. Jadi lu mau touring, kalau iya ya pastilah semua orang yang punya motor pasti ada keinginan untuk touring. Tapi nggak semua sih, ada yang malas juga. Ngapain gue panas-panasan gitu kan, gue lebih suka naik mobil gitu. Bisa juga kayak gitu, ada juga yang kayak gitu. Ya semua itu tergantung kondisinya lu. Tapi boleh dong lu komen di gua,
tentang touring-touring lu, pengalamannya, sharingnya. Dan kalau gue sih pernah touring juga di bukan touring ya, jatuhnya gini, gue nyewa motor di Bali, terus di Makassar, terus sama di Bali, Makassar, sama mana lagi ya gue nyewa di Bali, Makassar. Gue pernah nyewa motor dan gue ngevlog di sana. Gue ke Kintamani, mungkin lu bisa lihat pakai PCX gue waktu itu, karena towing motor lumayan. Dan kayaknya karena gue nggak tahu Medan, gue lebih baik pakai motor matic gitu. Jadi kalau lu nggak tahu Medan, saran gue sih pakai motor matic, karena lu nggak akan capek. Karena ada keributan tersendiri saat lu pakai motor manual kayak gini. Saat lu nggak tahu Medan, lu kan nggak tahu kondisi jalan, nggak tahu, lu hanya mengandalkan Google Map aja. Dan kalau lu pakai motor manual, capek lu double, mikirin map sama mikirin jalanan, sama mikirin kopling kan, mindahin kopling, gigi kayak gitu. Kalau matic kan tinggal gas aja, enak kayak gitu. Jadi kalau touring, iya maksudnya kalau nyewa motor gitu kan, kalau suatu kota terus nyewa motor, saran gue sih lu nyewa motor yang matic. Kecuali kalau lu udah tahu daerahnya, lu mau yang tuju kemana, terus lu udah tahu medannya, ya bisa lah lu bawa motor sendiri. Atau lu touring misalkan langsung Jakarta Bali gitu kan, ya itu bisa juga. Atau Jakarta Bandung gitu kan, itu bisa juga. Tapi kan lu udah tahu jalannya setidak-tidaknya. Kalau kayak gue waktu itu di Makassar, gue bener-bener buta ke Makassar. Jadi gue waktu itu pakai helm yang ada intercom, terus gue bawa power bank. Wah, kalau gue nggak bawa power bank waktu itu, gue nggak tahu deh tuh, karena nggak ada colokan bro. Di jalanan tuh bener-bener agak sepi sih. Gua ke waktu itu ke liang apalah lupa gue namanya. Nah di situ ya gue terselamatkan dengan power bank, karena kan map gue pakai power bank ya. Maksud gue keselamatan sama intercom sama power bank, karena handphone gue juga cepat habis waktu itu. Dan akhirnya ketolongnya dengan power bank. Kalau nggak ada power bank, wah buta gue sempat nyasar juga sih. Mungkin video lengkapnya lu bisa lihat di YouTube gue sih. Di Bali juga gue ke Kintamani, gue nggak ke di Ubud gitu kan, tapi gue nggak ke mana ya. Terus gue nggak ke Kuta sih waktu itu. Nah, gue kenapa nyewa motor, karena gue nggak touring. Karena gue waktu itu kalau gue di Makassar tuh gue sambil kerja, kalau gue di Bali tuh gue sambil liburan keluarga. Jadi pagi-pagi gue ngevlog, ntar siangan dikit gue ya maksudnya sejam lah, sejam setengah gue balik ke rumah, ngonten gitu kan. Habis ngonten ya ngejar jam tayang, maklum karena jam tayang gue masih kurang bro, jadi belum dimonetize. Dibantu ditonton supaya bisa monetize. Nah terus kayak gitulah. Dan gue lebih suka pakai motor, kalau kondisinya kayak gitu gue lebih suka pakai motor matic dibandingin manual. Kecuali kalau gue touring langsung ya, misalkan gue Jakarta Bali gitu, gue lebih baik pakai motor manual sih.
ngegas di gua. Jalanannya padat banget, beda banget gua balik jam 4 sama setengah 5. Beda banget. Udah full, udah penuh bro gitu. Nah lu kalau punya pengalaman touring gimana, share aja ke gua, komen. Nah maaf, komen gua tuh lagi ada yang ngebajak ya, jadi ada judi online gitu yang ngomen-ngomen, jadi gue juga nggak tahu caranya supaya ngeblok itu. Gue cari di Google nggak ketemu tapi gue nggak tahu item yang di itu seharusnya sih bisa ke blok ya. Nah itu judi online itu bukan rekomendasi gue, bukan, sama sekali bukan rekomendasi gue, dan dia hanya komen, dan gue nggak kenal sama orangnya, dan gue juga kalau kenal gue akan kesel banget sih karena nyampah di tempat gue gitu. Nah mungkin kalau lo tahu caranya supaya ngeblok komen yang kayak gitu, lo bisa share juga ke gue. Mungkin itu aja dari gua. Jangan lupa happy, jangan lupa bersyukur, say alhamdulillah. Dan ini udah mau deket rumah, jadinya udahan dulu. Udah ya bro, bye.